Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah ya, buat jamaah Islam Itu Indah di rumah. Waktunya kita kembali menjawab pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram Hamba Allah. Mohon samarin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah disamarkan insyaallah ya. Mama saya menjadi korban ketipu dengan harta lewat telepon yang katanya mengimingkan memenangkan undian sebesar 200 juta. Astagfirullah. Tapi dengan syarat harus menyetorkan uang 10 juta. Nanti hadiahnya akan diterima sebesar 210 juta. Dan mama saya melakukan hal itu tanpa sepengetahuan saya. Dan akhirnya 210 juta itu tidak masuk malah hilang. Bagaimana tindakan kita seharusnya dalam Islam jika kena tipu seperti itu? Nah ini Ustadz AR nih, karena banyak banget zaman sekarang. Halo, ya Anda mendapatkan hadiah. Ya dengan Bapak ini atau Ibu ini. Kalau Anda di telepon gitu bagi dua ya. Itu transfer setengah. Iya. Jadi gimana kalau menurut agama Islam? Seperti itu pertama adalah tindakan menipu. Dalam hal menipu pastinya dia ada hak orang lain yang diambil. Nah yang kedua, kalau kaitannya dengan hal-hal yang seperti ini, Masya Allah, Tabarakar Rahman ya, kita menjadi orang yang harusnya lebih mawas diri dan waspada. Tindakan kriminal melalui tadi ya, online juga tidak sedikit. Oke, dia telepon dulu, dia apa dulu, manis dulu dia bilang, dipandu lagi. Kita pernah digituin, kita bilang ya, ini sih namanya udah jelas banget penipuan kan? Jadi artinya kalau ketemu yang kayak gitu maaf, harus hati-hati. Dan kepada ibu tadi saya berharap semoga Allah berikan kesabaran dan diganti banyak dengan yang lebih baik. Amin. Karena memang tadi karena tidak konsul dulu kepada anaknya, kan anaknya mungkin jadi lebih melek terhadap berita kan. Sementara orang tua pengennya dapat yang instan tadi, ternyata yang ada ya ketipu istilahnya. Nyari jarum hilang kampak gitu, istilah orang Betawinya gitu. Nah memang kalau misalnya kita ini ya memang harus terus update ya yang namanya informasi. Yang namanya penipuan itu bentuknya sekarang tuh macam-macam. Apalagi kalau udah minta password, minta apalah segala macam, udah jangan percaya deh ya. Yang namanya duit tuh kalau bisa kerja, nggak ada yang namanya hadiah-hadiah, kita anggap gitu aja lah insyaallah. Berkah hidup kita. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, dulu kita ada komunitas yang open donasi gitu. Tapi waktu itu ketuanya minta izin untuk pakai uang tersebut buat dia pakai untuk kebutuhannya. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan harta yang dia pinjam mengatasnamakan orang lain dan sampai sekarang belum diganti? Kadang kita mau nagih nggak enak, takut dia tersinggung. Nah ini Ustadz amatkan nih, jadi pengumpul dana buat seandainya sumbangan donasi musibah, gempa atau apa, tapi dia pakai dulu buat kepentingan pribadinya. Bagaimana nih? Nah ini juga sesuatu hal yang harus kita waspadai jamaah Islam Itu Indah. Kenapa? Yang pertama, karena di situ ada hak orang lain. Ketika seseorang itu meminjam, padahal dana tersebut untuk donasi orang yang membutuhkan bantuan, tapi dipinjam, maka bisa jadi kita mengambil hak orang lain, apalagi sampai nggak dibayar. Kata Rasulullah SAW, matul ghani dzulmun. Ketika seorang itu berhutang, sudah masuk jatuh tempo untuk bayar hutang, tapi dia menunda-nunda untuk bayar hutangnya, maka ini termasuk perbuatan zalim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, seandainya ada seorang laki-laki kutilah fisabilillah, dia mati di medan perang berjihad ya Allah Subhanahu Wa Taala, summa kutilah maroten, lalu kemudian Allah hidupin lagi, lalu kemudian mati lagi dia jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walam yadfa dainahu, tapi dia belum bayar hutangnya, maka la yadkhulul jannah hatta yuqdadainahu, maka Allah larang dia, nggak dibolehkan masuk surga sampai dia tunaikan dulu hutangnya. Orang sudah 2 kali mati syahid di medan perang aja, kalau hutangnya belum dibayar nggak boleh masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita mengatasnamakan orang lain, lalu kemudian kita berhutang, lalu kemudian kita nggak bayar. Hati-hati, jangan sampai itu semua menjadi penghalang kita buat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada yang lebih dahsyat, di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ayu marojulin, siapa saja seseorang yang dia berhutang, wa huwa mujmiun an la yuwafiyahu laki Allah sarikon wa ghadiban. Sedangkan ketika dia mau minjem utang itu, dia sudah niat tuh, saya nggak mau bayar hutang. Minjem duit sama orang tapi niat nggak mau bayar hutang. Balikin. Udah niat begitu nggak mau bayar hutang.
maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang pencuri pengambil hak orang dan Allah murka kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Tuh, denger ya buat jamaah, jadi nggak main-main yang namanya utang juga nih. Nah, sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Allah mengingatkan kepada kita, "I'lamu, ketahuilah kalian semua, annamal hayatud dunya la'ib." Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah senda gurau, permainan saja. Walahu wazinatu wa tafakhurun bainakum, dan juga perhiasan, pertunjukan, serta berbangga-bangga di antara kalian, berbangga harta, berbangga keturunan, wa takatsurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, memperbanyak keturunan. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama, hingga akhirnya mereka memperbanyak hartanya tersebut bagaikan orang-orang yang telah menanam lalu tumbuh subur, lalu pada akhirnya sebelum dia panen harta tersebut, dia panen tanamannya, ternyata menguning dan habis semuanya. Kenapa? Karena hartanya tidak dipakai untuk kebutuhan akhiratnya. Karena sesungguhnya dunia ini adalah inti daripada segalanya. Akhirat itu hanya efeknya saja. Maka harta yang kita gunakan di dunia ini jangan takut untuk dihisap. Banyakkan jamaah yang takut mendengar kata hisap. Nanti bajunya bakal dihisap loh, pakaiannya bakal dihisap, hartanya bakal dihisap. Hisap itu bukan disiksa, hisap itu dihitung. Kalau hartanya lebih banyak dipakai untuk kebaikan, maka hisapnya akan lancar. Berarti dihisap, berarti dia mendapatkan kebaikan. Tapi kalau hartanya dipakai untuk keburukan, bahkan gelap mata disebabkan karena harta, itulah yang akan celaka. Maka jangan takut akan hisap kalau segala yang kita miliki ini adalah untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mobil mewah itu bakal dihisap. Tapi kalau mobilnya dipakai untuk pengajian, untuk membantu orang lain, ada ulama dipakai mobil tersebut membantu daripada orang yang kena bencana, maka hisapnya adalah hisap yang lancar, hisap yang baik. Fima anfaqah, untuk apa engkau keluarkan, untuk apa engkau pakai harta tersebut, maka subhanallah justru hartanya akan membawanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita ingat nanti di akhirat adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang menganggap harta adalah segalanya. Seandainya harta adalah standarisasi kebahagiaan, maka kaya raya baginda Nabi SAW. Tapi apa kenyataannya? Nabi pernah kelaparan, Nabi pernah berhutang. Kenapa Nabi nggak mau jadi orang yang kaya raya? Karena Nabi tahu kekayaan bukanlah standarisasi kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika hati kita sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, perkaya kami dengan meminta hanya kepadamu sehingga kami tidak meminta selain darimu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa